saya Pak Irul. Nggih, monggo. Assalamualaikum Pak Irul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bu Tini? Kadingaren iki. Wonten apa? Nggih. Ada Pak apa? Irul repot apa tidak ya? Alhamdulillah niki pas mboten repot, Bu. Jadi bisa kita ngobrol-ngobrol dengan enak nanti. Iya ya. Ini maaf nih Pak mengganggu waktunya. Ini saya mau curhat sedikit ini. Iya, ndak apa-apa Bu Tini. Pripun, ada apa? Kelihatannya kok sangat wah dan mendesak itu bagaimana? Iya nih Pak. Ini Pak, dari beberapa minggu terakhir ini sekitar 2 minggu nih Pak. Salah satu anak yang ada di kelas Bapak yang di mana Pak Irul sebagai walinya nih, ini si Edi nih Pak, setiap kali pembelajaran saya itu kok ini ya Pak, selalu tidak mau untuk berkolaborasi dengan teman-temannya ya Pak. Dia memilih untuk mengerjakan segala sesuatunya itu sendiri Pak. Saya jadi Begitu. bingung nih Pak. Nggih. Egi ya Bu ya? Dia Nggih Pak. berarti nganu ya Bu ya, kalau setiap pembelajaran itu dia ndak mau gabung dengan teman-temannya gitu ya? Iya, ini untuk ruang kolaborasi Pak. Itu dia selalu memilih untuk mengerjakan pekerjaan yang saya berikan atau tugas yang saya berikan itu dengan sendiri Pak. Tidak mau untuk gabung dengan teman-temannya. Seperti itu. Kok bisa seperti itu ya Bu Tini ya? Gini Bu Tini, kan jenengan juga mengajar di kelas itu, juga tahu seluk-beluknya Egi. Kira-kira ini Bu Tini, kenapa problem tersebut bisa terjadi pada Egi tersebut ya? Kok bisa seperti itu, kenapa problemnya? Iya Pak, ini saya sebenarnya sudah melakukan pendekatan secara personal nih Pak. Ini saya tanya sendiri nih si Egi kemarin, saya panggil ke ruangan saya, kemudian saya tanya kenapa seperti itu, sudah 2 kali ruang kolaborasi si Egi ini seperti itu. Kemudian dia hanya menjawab tidak pede Pak. Tidak pede. Oh, iya Bu Tini. Lantas begini Bu, kan jenengan berarti sudah tahu gambarannya kan, problem-problem tersebut kelihatannya jenengan sudah bertanya juga kepada Egi. Kira-kira gambaran yang jenengan inginkan itu bagaimana Bu? Ini Pak, pertama ya Pak, saya melihat nilainya Egi ini memang ya standar menengah ke bawah ya Pak daripada teman-temannya yang lain. Tetapi si Egi ini sebenarnya dia itu punya potensi atau keahlian dalam bidang visualisasi Pak. Ini apa yang dia kerjakan itu tugas-tugasnya selalu dalam bentuk visual. Kemudian saya tanya, si Egi ini memang senang untuk mengerjakan sesuatu itu dengan visualisasi Pak. Jadi dia mengerjakan ini menggunakan aplikasi Canva, kemudian aplikasi-aplikasi lain yang bisa munculkan untuk gambar dan suara Pak. Seperti itu. Nggih. Sebenarnya anaknya berarti tergolongnya super loh Bu Tini itu. Anaknya itu memiliki kecerdasan juga yang tidak kalah saing ibaratnya seperti itu. Nah, ini coba Bu Tini, secara singkat aja, numbrik lah. Dari sekarang ini dari nomor 1 sampai 10, sekarang ada kira-kira Bu Tini ada di angka berapa? Dan Bu Tini nanti ingin ke nomor berapa? Singkat saja Bu Tini, ayo coba. Ini saya dari angka 7 pengennya ke 9 Pak. Oh iya, luar biasa sebenarnya pencapaiannya. Nah sekarang begini Bu Tini, karena jenengan sekarang ada di posisi 7, apa toh cara yang mau jenengan kembangkan? Atau dukungan apa yang jenengan butuhkan dan ide-ide apa yang mau jenengan kembangkan itu untuk mencapai 7 menjadi ke 9 tersebut, terutama yang Egi itu tadi. Potensi apa yang jenengan miliki? Nah ini Pak, gini karena saya melihat si Egi ini sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa ya Pak.
Kan, murid itu ada berbagai, profil belajar ya, Pak, dilihat dari gaya belajarnya dia itu termasuk kan, yang termasuk visual ya, Pak, kalau saya lihat itu. Kemudian dengan kemampuannya yang seperti itu sebenarnya kalau dalam ruang kolaborasi itu sangat mendukung pekerjaan kelompoknya, Pak, ini. Kan menjadi sangat indah dan bagus ketika presentasi, Pak. Bisa mewakili, gaya belajar teman-temannya, mungkin yang hanya auditori atau yang visual atau auditori visual seperti itu, Pak. Ini di sini saya akan mencoba nanti melakukan pendekatan yang lebih intens untuk Egy, agar dia, mempunyai, rasa percaya diri untuk bergabung dengan teman-temannya yang lain dengan memaksimalkan apa yang dia miliki. Kemudian yang kedua, saya juga akan melakukan komunikasi dengan anak-anak yang lain jika dalam ruang kolaborasi kita masing-masing, anak itu pasti mempunyai, keistimewaan sendiri-sendiri sehingga harus bisa dikolaborasikan untuk mempresentasikan hasil kelompok, Bapak. Jadi, tidak ada istilahnya membuli atau kemudian underestimate temannya yang lain seperti itu, Pak. Kemudian dukungan yang saya paling butuhkan di sini, saya ingin kolaborasi ini, Pak, dengan Bapak Irul sebagai wali kelasnya, kemudian, Bu Eni sebagai guru BK-nya, kemudian juga rekan-rekan sejawat yang lain yang juga mengampu di kelas Pak Irul, kemudian juga mungkin, sampai dengan ke Bapak Kepala Sekolah nih, Pak, berkolaborasi bersama untuk, meningkatkan rasa percaya dirinya si Egy ini, Pak, seperti itu. Nggih Bu Tini. Wah, jenengan hebat sekali Bu Tini, analisisnya sangat mantap. Saya sangat mendukung loh Bu Tini, jenengan itu bisa memetakan Egy itu tipe yang seperti itu, kemudian potensi-potensi yang ada pada Egy tersebut, kemudian nanti juga ada poin-poin positifnya kalau dia bisa masuk ke dalam kelompoknya, nanti kelompoknya juga akan aktif. Itu sebenarnya, sangat bagus sekali Bu Tini. Saya sangat mendukung apa yang menjadi gagasan jenengan. Lantas dari apa yang jenengan cita-citakan tersebut, apa yang jenengan inginkan tersebut, rencana pelaksanaan yang akan disiapkan itu apa saja Bu Tini? Rencana jenengan yang akan jenengan siapkan untuk mencapai yang jenengan inginkan tersebut dengan melihat seluruh potensi yang ada pada kelas, pada Egy, pada anak-anak dan dari jenengan itu. Lantas bagaimana rencana pelaksanaannya? Nah, rencana pelaksanaannya untuk pertemuan yang selanjutnya di ruang kolaborasi saya akan mencoba untuk, berkomunikasi dulu dengan anak-anak, memberikan, informasi tugas apa yang akan dikerjakan, kemudian pembagian kelompok, kemudian, saya tekankan pada anak-anak untuk bisa menerima kemampuan dari setiap anggota kelompok demi, mengerjakan tugas kelompok itu sehingga bisa mempresentasikan dengan maksimal, Bapak. Dan Oke. dengan, berbagai nanti produk yang dihasilkan itu, kan pasti beda-beda, Pak. Anak-anak itu kan pasti punya gaya belajar, kemudian punya minat dan potensi tersendiri seperti itu, Pak. Nggih nggih nggih. Wah, hebat sekali. Nah, kira-kira kapan Bu Tini itu nanti akan jenengan laksanakan? Ini Pak, 2 hari lagi ada pertemuan lagi di kelasnya si Egy ini Pak, saya akan langsung saya kerjakan Pak, itu rencana saya Pak. Kemudian setelah itu, saya juga akan, berkolaborasi dengan guru BK. Nah ini kan saya sudah ngobrol nih sama Pak Irul nih, tentang si Egy kan Pak Irul sebagai wali kelasnya kan sudah saya lakukan nih Pak ya. Nggih Nah nggih. kemudian setelah dari sini, nanti saya akan langsung menghubungi Bu Eni nih Pak untuk, ya berbicara masalah ini, kemudian, saya ingin tahu yang lebih dalam lagi si Egy itu sebenarnya seperti apa, kemudian, bagaimana hubungannya dia di rumah dengan orang tua dan saudara dan lain-lain, Pak. Setelah itu, eee, 2 hari lagi kan ada pertemuan di kelas itu, akan langsung saya kerjakan apa yang menjadi rencana saya, sudah saya tulis nih, Pak, apa saja yang harus saya kerjakan dari awal sampai akhir. Nah, kemudian juga nanti setelah itu saya akan berbagi, Pak, dengan teman-teman nih, ini, hari ini tadi saya melakukan, aksi seperti ini untuk mengatasi Egy seperti ini, apa mungkin teman-teman, ada permasalahan yang sama atau mungkin hanya saya saja, Pak, hanya pelajaran saya saja, Pak, yang seperti itu. Wah, iya Bu Tini, jenengan hebat sekali. Nah, kemudian gini Bu Tini, ya memang itu sangat luar biasa. Tetapi Bu Tini, kadang kan yang namanya rencana itu juga bisa berhasil, bisa tidak.
Kira-kira hambatan utama yang menjadi hambatan untuk pelaksanaan tersebut apa Bu Tini, hambatannya kira-kira? Nah ini Pak hambatannya ini, dari diri saya sendiri nih Pak kayaknya. Ini akhir-akhir ini kan tugas tambahan begitu banyak ya Pak, saya sendiri juga mengakui nih sering meninggalkan kelas Pak, terus koordinasi saja kegiatan lain-lain sekolah adiwiyata lah, sekolah sehat lah, IKM dan lain sebagainya nih Pak. Nah ini, hambatan utama saya Pak, 2 hari lagi nanti ketika rencana yang sudah, saya rancang itu bisa berjalan apa enggak itu masih menjadi beban pikiran saya, Pak. Soalnya kadang kan Bapak kepala sekolah ada koordinasi mendadak, kemudian, ada undangan mendadak seperti itu, Pak. Ini yang saya rasakan akhir-akhir ini, Pak, sehingga saya itu capek banget. Iya Bu Tini, memang kalau yang satu itu ya tidak bisa dipungkiri, tapi saya yakin semua orang itu pasti mempunyai bayangan-bayangan buruk Bu Tini. Jadi itu nanti akan orang maju atau mundur dan terbayang-bayang hal yang tidak mungkin dan mungkin. Tapi saya yakin jenengan pasti punya solusinya terkait permasalahan tersebut. Kira-kira kalau menurut jenengan, kalau dengan kerepotan yang seperti itu, jenengan bagaimana solusinya menghadapi hambatan tersebut bagaimana Bu Tini, untuk keluar dari hambatan tersebut? Ini Pak, ya itu yang pertama adalah kolaborasi ini, besok saya akan menanyakan kepada bapak sekolah, Pak. Itu apakah ada acara yang, kira-kira nanti mendadak atau yang sudah direncanakan Bapak kepala sekolah, khususnya kan kita sedang menghadapi ini Pak, sekolah sehat ya Pak. Kemudian kan saya di situ kan juga jadi tim utama gitu. Nanti saya akan meminta kebijakan Bapak kepala sekolah ketika ada koordinasi sebaiknya dilakukan setelah jam mengajar saja Pak. Saya sudah sering kosong nih Pak di kelasnya anak-anak. Nggih Bu Tini. Iya Bu Tini, saya sangat sepakat, sangat setuju dengan apa yang menjadi, solusi dari hambatan-hambatan tersebut. Karena dengan komunikasi yang baik dengan Bapak kepala sekolah, dengan yang jenengan, dawuhkan tadi bahwa dalam pelaksanaan itu dibutuhkan perencanaan waktu, sehingga setelah jenengan koordinasi dengan Bapak kepala sekolah, jenengan bisa menata jadwal lebih baik lagi untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin saja terjadi. Namun kita juga selalu berdoa ya Bu Tini, semoga, dalam planning jenengan itu nanti tidak ada hambatan dan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, Amin. rencana tindak lanjut setelah melakukan kegiatan tersebut apa Bu Tini jenengan? Kalau Oh sudah ini iya, kalau, untuk 2 hari lagi bisa saya kerjakan, kemudian untuk, saya merencanakan 2 kali pertemuan, Pak. Dalam 2 kali pertemuan, ketika saya sudah melihat si Egy ini bisa berproses seperti temannya, utamanya dalam ruang kolaborasi, Pak, sudah bisa untuk mengurangi rasa ketidakpercaya diriannya, itu nanti saya akan mencoba untuk menemui Pak Irul lagi nih Pak, untuk, sekedar sharing dan kemudian, ingin juga Pak Irul itu berkolaborasi dengan saya sebagai wali kelasnya, sehingga bisa terus, sama-sama mensupport, si Egy ini Pak, untuk memaksimalkan potensinya dan untuk meningkatkan rasa percaya dirinya Pak. Kemudian juga dengan Bu Eni sebagai guru BK-nya dan Bapak kepala sekolah dan juga teman-teman yang lain Pak, seperti itu. nggih, siap Bu Tini, siap siap. Saya juga berharap nanti setelah kegiatan yang akan jenengan laksanakan, 2 hari 2 hari lagi jenengan laksanakan itu, saya berharap nanti kita bisa ngobrol lagi Bu Tini, melihat Siap kok Pak, perkembangan. siap. Nggih, jadi nanti kita bisa melihat perkembangan apa yang sudah jenengan laksanakan itu nanti, kemudian juga bisa sharing kepada saya, kepada teman-teman yang lain, yang mungkin nanti ada problematika atau permasalahan yang sama. Mungkin ada lagi Bu Tini, yang mau ditanyakan? Saya kira sudah semuanya, Pak, sudah saya, dari sharing kita hari ini sudah saya langsung masukkan dalam listing to do, Pak, apa yang Nggih harus nggih. saya kerjakan dalam seminggu ke depan, Pak. Terima Nggih nggih. kasih banget loh Pak Irul Nggih sudah nggih.
menyediakan waktunya untuk Nggih ngobrol nih, Pak. nggih nggih. Maaf ya, Pak, Perasaan bila ada iya, kekurangan. nggih nggih. Perasaan Butini bagaimana setelah ngobrol dengan saya? Lega banget, Pak. Kemudian, Alhamdulillah, semoga nggih bisa segera saya kerjakan nih, Pak, nggih. nggak ada jadwal dadaan ya, Pak, biar nggak Amin kosong. amin amin. Saya juga mau ada acara ini, Bu, Oh, kalau iya iya. begitu. Makasih Pak Nggih Irul, saya pamit dulu ya. nggih nggih nggih, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandayu, Waalaikumsalam Pak Irul. Apa kabar Pak nggih. Irul? Alhamdulillah sehat Pak Sandayu, baik. Niki Alhamdulillah. nggih, bagaimana dengan, Pak Sandayu, sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Irul. Oh iya Pak Irul, terima kasih ya Nggih. Pak Irul. Malam-malam seperti ini sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang. Insya Allah nanti tidak lama Pak Irul, maksimal 15 menit biar waktu Pak Irul bersama keluarga tidak banyak terganggu. Sekali lagi terima kasih Pak Irul. Nggih, Pak, saya juga berterima kasih banyak jenengan sudah mau menerima saya bertamu. Kemudian di sini itu saya sebenarnya ada beberapa problematika, Pak Sandayu. Pada waktu di kelas itu saya ada beberapa problematika. Mungkin apa saya bisa istilahnya curhat, menuangkan problematika saya ke jenengan gitu loh, Pak Sandayu. Oh iya, sangat bisa Pak Irul, sangat bisa. Sangat bisa. Kira-kira apa ini Pak Irul yang mau dibicarakan atau disampaikan? Nggih. Ini loh Pak Sandayu. Saya itu kan ngajar agama di kelas 10 TKR 1. Pada saat saya melakukan pembelajaran, itu menurut saya pembelajaran yang saya lakukan itu sudah ya normal-normal saja sama seperti guru-guru yang lain. Tapi kok ada satu anak itu dia itu sering ramai sendiri, kemudian dia itu sering mainan, bahkan mengganggu teman-temannya lah yang aktif, teman-temannya yang aktif mendengarkan dari pembelajaran agama saya itu malah diganggu oleh dia. Namanya Ilham, Pak Sandayu. Ya. Jadi Pak Irul ini punya permasalahan, yaitu waktu mengajar di TKR 1, menurut Pak Irul tadi pembelajarannya sudah normal ya, artinya mungkin sudah sesuai atau sama dengan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas-kelas yang lain, gitu ya. Tetapi khusus di kelas TKR 1 ini ada satu orang anak yang bernama Ilham. Nah, anaknya ini tadi mungkin tidak bersikap dengan yang Pak Irul harapkan, gitu ya. Enggih Pak Sandayu, betul. Ramai terus saja. Pernah saya tegur Pak Sandayu, tapi setelah ditegur berhenti. Diulangi lagi gitu. Saya jadi bingung, Pak. Iya. Jadi anak ini sebenarnya juga sudah ditegur, tapi ketika sudah ditegur, sikapnya baik, tapi setelah beberapa saat lagi dia melakukan hal seperti semula. Nah, kira-kira Pak Irul ini harapannya apa tuh sebenarnya kelas TKR 1 ini idealnya, khususnya anak yang bernama Ilham ini tadi, menurut Pak Irul, harapan Pak Irul idealnya kalau di kelas sikapnya bagaimana? Oke, kalau keinginan saya ya Pak Sandayu, yang saya harapkan itu pada saat saya melakukan pembelajaran, seluruh kelas itu mendengarkan apa yang menjadi pelajaran hari itu, khususnya pelajaran agama. Semua anak keseluruhan tanpa terkecuali. Jadi semua anak mendengarkan, mengerjakan tugas, tidak malah ramai sendiri seperti Ilham itu, Pak, begitu. Iya. Jadi harapan Pak Irul idealnya kondisinya ketika Pak Irul mengajar di kelas TKR 1 ini semuanya mendengarkan, mengerjakan tugas, berarti aktif ya, semuanya aktif, terlibat dalam pembelajaran. Tidak ada satu anak yang membuat gaduh, ibaratnya gitu, sehingga mempengaruhi suasana kelas atau mempengaruhi konsentrasi belajar
temannya itu ya. Kira-kira kalau ini dinyatakan dalam angka Pak Irul, misalkan anggaplah yang baru Pak Irul sampaikan itu tadi kondisi ideal dengan nilai 10 gitu ya. Nah, saat ini kira-kira di kelas TKR 1 ini Pak Irul menilai ada di level atau angka berapa dengan kondisi Ilham tadi seperti itu? Menurut Pak Irul di level berapa atau angka berapa? Iya, Pak. Menurut saya kalau skor 1 sampai 10 saat ini ada di skor 5, Pak Sandayu. Dan saya berharap nanti pembelajaran ini dapat pada skor level 9. Oke, jadi Pak Irul menilai saat ini posisinya ada di 5 dan berharap nanti bisa terjadi perubahan atau perkembangan sehingga setidaknya mencapai level 9 ya, meskipun mungkin belum 10 sempurna. Mungkin kalau 10 jangka waktunya lebih lama lagi ya. Nah, kira-kira untuk mencapai ke level 9 ini berapa waktu Pak Irul yang Pak Irul butuhkan? Mungkin apa 1 minggu ke depan atau berapa hari ke depan? Oke. Karena pembelajaran PAI ini seminggu hanya 1 kali ya, Pak. Jadi saya harapkan itu minggu depan itu adalah implementasi awalnya, kemudian di minggu selanjutnya itu sudah kondusif, begitu Pak. Jadi 2 minggu atau 2 kali pertemuan lah, itu nanti sudah ke angka 9. Harapannya seperti itu Pak. Karena yang minggu pertama, pertemuan pertama itu nanti istilahnya tahap uji coba, sosialisasi seperti itu. Oke, baik, berarti kurang lebih butuh waktu 2 minggu atau 2 kali tatap muka Pak Irul ya. Iya. Iya, Bapak. Nah, Pak Irul, kira-kira untuk bisa mencapai level 9 atau 2 minggu ke depan ini, apa yang Pak Irul rencana lakukan untuk mencapai level 9 yang Pak Irul sebutkan tadi? Mungkin ya Pak, apa karena pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu kurang menarik atau bagaimana, saya itu berkeinginan untuk meningkatkan fokus semua anak termasuk Ilham itu, saya akan melakukan pembelajaran yang istilahnya berdiferensiasi, membuat beberapa media supaya nanti lebih menarik kepada anak-anak, begitu Pak. Jadi nanti saya akan membuat media yang lebih menarik gitu. Ya, baik. Jadi untuk mencapai level 9 tadi yang Pak Irul harapkan dalam 2 minggu ke depan ini, nanti Pak Irul berencana untuk membuat pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran secara lebih menarik dengan memvariasi media ya. Tadi seperti itu ya Pak Irul. Nggih, Bapak. Berarti setidaknya di sini Pak Irul menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Bapak. Karena yang saya tangkap tadi sepertinya Pak Irul menganggap bahwa untuk si Ilham tadi ini sepertinya kebutuhan belajarnya berbeda dengan teman-temannya. Apa benar seperti itu Pak Irul? Iya Pak Sandayu, kalau dia itu gambar itu seneng banget itu. Sampai-sampai buku tulisnya agama itu semua penuh dengan gambaran. Isinya gambar. Iya. Apa mungkin dia itu lebih berorientasi pada gambar-gambar, maka dari itu mau saya coba minggu depan itu pembelajaran agama itu mau saya tampilkan seperti cerita-cerita bergambar seperti itu, Pak. Ya. Jadi Pak Irul nanti rencana akan menyiapkan beberapa media ya, di antaranya ada yang gambar mungkin untuk si Ilham tadi, kemudian mungkin juga bentuk media yang lain untuk siswa atau murid yang lain. Nah, Pak Irul dalam menyusun media ini Pak Irul merasa sebagai pribadi itu kekuatannya ada di mana dalam menyusun media pembelajaran ini? Misalkan iya, apakah Pak Irul mampu mencari misalkan referensi yang banyak? Nah, di mana kira-kira kekuatan Pak Irul? Nggih. Saya merasa saya mempunyai kekuatan itu di bidang IT, Pak.
Jadi saya nanti bisa menggunakan IT berupa laptop, kemudian saya nanti bisa membuat desain-desain gambar yang menarik, kemudian itu nanti akan saya tampilkan di proyektor pada saat pembelajaran agama berlangsung, seperti itu Pak. Saya melihat kekuatan saya ada di grafis tersebut, maka dari itu akan saya padukan dengan kegiatan PAI supaya nanti pembelajaran di kelas itu nanti bisa lebih maksimal, begitu Pak. Iya, iya. Untuk mencapai tujuan saya yaitu ke nomor 9. Ya, luar biasa Pak Irul. Jadi Pak Irul ini sungguh guru yang multi talent sepertinya gitu ya kalau saya bisa menyebut, karena selain guru PAI tapi ternyata juga mahir IT, sehingga rencana Pak Irul nanti untuk memvariasi media pembelajaran ini, Pak Irul akan memanfaatkan kekuatan Pak Irul di bidang IT tadi dalam bentuk mungkin ada yang gambar, video, animasi, mungkin ya, ada tidak hanya gambar saja tapi ada video atau gambar gerak disertai dengan suara-suara. Ini saya yakin pasti anak-anak nanti sangat tertarik Pak Irul. Nah, kira-kira Pak Irul untuk menyusun itu tadi yang Pak Irul baru sebutkan ini tadi, dukungan seperti apa yang Pak Irul butuhkan dan mungkin orang-orang di sekitar Pak Irul yang Pak Irul harapkan untuk bisa mendukung rencana Pak Irul tersebut? Oke. Sebenarnya tidak banyak Pak Sandayu. Dukungan yang saya perlukan adalah dari alat peraganya. Contohnya seperti proyektor itu tadi. Kalau laptop saya sudah ada. Kemudian nanti yaitu dukungannya dari teman-teman sejawat juga, yang kemudian dari Bapak Kepala Sekolah nanti bisa memfasilitasi saya untuk pengadaan monitor tersebut, proyektor tersebut. Ya, berarti dukungan peralatan ya Pak Irul ya. Dan kira-kira alat-alat ini sudah ada ya Pak Irul ya. Kalau LCD mungkin tinggal pinjam ke bagian Sarpras itu nggih, di sekolahan kita ini kan sudah ada. Nggih Pak Sandayu, sudah ada. Maka dari itu perlu dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman lain supaya saya nanti setiap pembelajaran PAI itu nanti dapat dilancarkan dalam meminjam proyektor tersebut. Iya, baik, berarti dukungan dari sekolah, Bapak Kepala Sekolah melalui fasilitas peminjaman alat tadi. Sekaligus Pak Irul mungkin juga butuh dukungan dari rekan sejawat bersama guru agama mungkin ya, untuk mengembangkan materinya atau mungkin juga masukan, mungkin punya ide tentang pengembangan medianya. Baik Pak Irul, luar biasa. Nah Pak Irul, dari yang kita bicarakan ini tadi, kira-kira Pak Irul mendapatkan apa ini Pak Irul? Alhamdulillah Pak Sandayu, setelah saya curhat ke jenengan ini tadi, saya sudah mendapatkan gambaran. Yang semulanya itu saya tidak tergambar kalau mau membuat animasi dan proyektor itu untuk meningkatkan pembelajaran. Setelah bertemu jenengan ini, alhamdulillah ada ide ke sana. Jadi nanti rencana tindak lanjutnya adalah saya mau mengembangkan apa yang telah menjadi gagasan ini tadi, akan saya implementasikan pada pertemuan besok kepada anak TKR 1, kemudian nanti juga semoga dapat bergerak ke angka 9 itu tadi Pak, apa yang kita harapkan nanti bisa tercapai, seperti itu Pak Sandayu. Iya, oke, baik, berarti dari awal tadi kita bicara ada permasalahan si Ilham tadi ya, ternyata setelah kita bincang-bincang ini tadi Pak Irul ada solusinya, yaitu Pak Irul nanti akan merencanakan atau membuat pembelajaran terutama di bidang medianya akan divariasi atau memvariasi media pembelajaran sehingga anak-anak itu ada ketertarikan gitu ya. Nah Pak Irul, tentu untuk melaksanakan ini butuh komitmen Pak Irul. Nah, kira-kira apa yang menjadi atau siapa yang menjadi sebagai komitmen Pak Irul? Apakah mungkin
keyakinan Pak Irul atau gimana? Nanti yang membangun komitmen atau menjaga komitmen Pak Irul untuk melakukan ini nanti. Nggih. Jadi komitmen saya itu memang muncul dari diri saya sendiri, Pak. Saya akan menjadikan kelas TKR 1 itu pada saat pembelajaran mereka akan satu tujuan pembelajaran yang sama, tidak saling mengganggu, kemudian apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat karena kegiatannya adalah pembelajarannya adalah pembelajaran agama Islam. Jadi saya ingin pembelajaran agama Islam ini benar-benar diterapkan oleh anak-anak TKR 1 itu tadi. Begitu Pak Sandayu. Iya. Jadi Pak Irul membangun komitmen karena tadi merasa bahwa harus muncul dari diri Pak Irul ingin bermanfaat gitu ya, terutama untuk murid. Jadi pembelajarannya memang benar-benar berfokus pada murid. Iya, baik Pak Irul, kita sudah di ujung waktu gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Irul telah mau menyempatkan waktu untuk kita berbincang-bincang, dan harapan saya 2 minggu lagi setelah Pak Irul melaksanakan rencana itu, saya minta waktunya untuk berbincang-bincang lagi Pak Irul, nggih, bisa nggih? Nggih, siap Pak Sandayu. Nggih, saya berterima kasih banyak juga Pak Sandayu sudah mau membantu saya untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini. Iya, sama-sama Pak Irul. Jadi 2 minggu lagi ke depan kita bertemu untuk membicarakan perkembangannya sejauh mana gitu ya Pak Irul. Mudah-mudahan target Pak Irul yang ke level 9 dari yang sekarang ini level 5 tadi itu mudah-mudahan bisa tercapai. Baik Pak Irul, sekali lagi terima kasih atas. Saya juga terima kasih Pak Sandayu. Sama-sama. Ini saya mau pamit dulu karena ya sudah malam Pak Sandayu. Maaf mengganggu waktunya. Iya, terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tini, di sini saya sebagai pengamat mau menanyakan terkait apa yang menjadi kompetensi inti yang akan jenengan laksanakan pada kegiatan coaching kali ini. Pripun Bu? Monggo. Oh, nggih. Berarti kegiatan inti jenengan adalah melaksanakan metode Tirta itu ya, untuk mengeksplor apa yang menjadi permasalahan dari Koje, dan itu nanti akan jenengan berikan penguatan terhadap potensi-potensi yang ada pada Koje, sehingga nanti Koje dapat menumbuhkan sendiri nggih Bu, apa itu namanya, potensi-potensi untuk dapat mengendalikan dan mengatasi masalah dengan kemampuan yang ada pada diri Koje sendiri. Ya Bu, itu sangat bagus sekali. Nggih. Iya, bagus sekali Bu Tini. Bu Tini dalam memberikan coaching kepada Pak Kabul sangat bagus, bisa mengeksplor kelebihan Pak Kabul sehingga dapat memunculkan potensi-potensi kelebihan Pak Kabul untuk dapat mengatasi masalahnya dan dapat diimplementasikan kepada pembelajaran dan juga kepada permasalahan yang terjadi pada Pak Kabul dengan muridnya. Sangat bagus sekali Bu Tini dalam memberikan solusi, dalam menggiring solusi yang mana solusi tersebut dapat keluar sendiri dari kelebihan yang ada pada diri Pak Kabul. Bagus Bu Tini, bagus sekali.